Sekilas tak ada yang istimewa dari lokasi telaga yang dipenuhi tanaman eceng gondok ini. Setiap pagi dan sore hari, lokasi ini menjadi tempat berolahraga dan juga sarana memancing. Ternyata ada sejarah penting tercatat di telaga ini. Mari kunjungi bersama Senyum Indonesia. Cuaca Yogyakarta di pagi hari ini sepertinya mulai menunjukkan tanda-tanda menuju ke musim penghujan. Terlihat mendung yang bergelayut di sepanjang pagi ini, meski masih belum pasti kapankah hujan akan tiba. Dan di pagi ini juga aku ingin mengunjungi sebuah tempat yang kabarnya punya cerita menarik. Tempat tersebut adalah sebuah telaga atau kolam, tapi masyarakat sekitar menyebutnya sebagai rawa. Telaga yang memiliki luas sekitar 3 hektar tersebut berada di kawasan Sidorejo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, dan oleh masyarakat disebut sebagai Rawa Kali Bayem. Namun karena saat ini masih dalam musim kemarau, kemungkinan besar saat aku tiba di lokasi nanti, aku tak akan melihat air yang melimpah, atau justru malah menemukan telaga yang kering kerontang. Padahal bila kondisi airnya penuh, maka akan terlihat air yang terhampar dengan bening, teduh serta tenang. Tampak kontras di bawah keluasan langit biru dengan hijau pepohonan yang menyekat di sekitarnya. Tak hanya keindahannya, tapi yang membuat telaga ini menarik dan terkenal adalah sejarahnya. Konon dahulu kawasan ini merupakan sebuah telaga yang pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, yaitu di sekitar tahun 1890 Masehi, dibangun menjadi bendungan yang selain sebagai pelengkap bagi kepentingan pesanggerahan Ambar Binangun, juga digunakan sebagai sarana irigasi. Kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda, kawasan telaga tersebut kemudian diperbaiki dan dimanfaatkan untuk mengairi area pertanian serta lahan tebu di sekitar kawasan pabrik gula madu Kismo. Hal tersebut dilakukan pemerintah Hindia Belanda karena mereka kesulitan mengambil air dari area Kali Bedok yang berada di sebelah barat Kali Bayem ini, sebab kontur di sekitar Kali Bedok tebingnya sangat curam. Lalu kemudian entah bagaimana, dalam perkembangannya air telaga ini mulai menyusut dan menjadi seperti rawa, sebelum kemudian berubah fungsi menjadi lahan persawahan. Hanya tersisa sebuah sungai kecil di sana. Kisah keberadaan telaga di Kali Bayem pun mulai terlupakan oleh generasi muda setempat. Hingga kemudian pada tanggal 27 Februari 2004, hujan turun dengan lebat disertai angin kencang hingga seperti badai yang begitu menakutkan. Tapi tak seorang pun menyangka bahwa hujan lebat dengan curah hujan sangat tinggi itu segera menaikkan debit sungai Kali Bayem jauh melebihi daya tampungnya, sehingga menyebabkan jebolnya 3 tanggul dan memutuskan jalan aspal yang menghubungkan Dusun Sidorejo dengan Dusun Sono Pakis Kidul.
Tak hanya itu, kekuatan air yang begitu besar terus menekan permukaan sawah, sehingga menyebabkan erosi permukaan tanah hingga amblas dan menghasilkan sebuah telaga yang begitu luas. Rupanya lapisan tanah rawa yang terkubur di bawah permukaan itu hanya tertidur sekian lama sebelum air dalam jumlah besar kembali menjemput dan membangunkannya. Air sebagai pemilik lama kawasan Kalibayam pun kini kembali menempati posisinya. Bersamaan dengan hadirnya kembali telaga ini, akibat abrasi di lapisan bawah sempat ditemukan kembali beberapa benda bersejarah seperti perahu, torpedo kapal, granat, serta mesiu. Lalu kemudian bagaimana bisa ada torpedo yang seharusnya berada di kapal selam bisa berada di lokasi yang cukup jauh dari laut ini? Ternyata, Kalibayam pernah digunakan sebagai lokasi uji coba kapal selam yang dibuat oleh putra bangsa asli Indonesia. Namanya adalah Jodu Ginagan. Jodu Ginagan lahir di Sibolga pada 23 April 1918. Surat kabar Algemeen Handelsblad edisi 18 Agustus 1937 mengabarkan bahwa namanya tercatat sebagai salah satu penumpang kapal MV Marnik van Sint Alri Gondry. Kapal itu berlayar dari Jakarta ke Amsterdam pada 11 Agustus 1937. Menurut Helderse Koran edisi 22 Juli 1939, kepergian Ginagan ke Belanda bertujuan untuk belajar di kursus pelatihan mualim. Sebelum pulang ke Indonesia, Ginagan sempat bekerja menjadi mualim di sebuah perusahaan pelayaran di sana. Informasi lain tentang Ginagan disampaikan oleh Muhkardi dalam buku Akademi Militer Jogja dalam Perjuangan Fisik 1945 sampai dengan 1949 yang diterbitkan di tahun 2019. Menurutnya, Ginagan sempat terdaftar sebagai anggota Angkatan Laut Belanda. Meski demikian, Ginagan termasuk orang Indonesia di Belanda yang mendukung perjuangan pergerakan nasional. Sikapnya itu membuatnya kemudian diusir dari Belanda pada bulan Desember 1946. Ginagan bukan satu-satunya orang Indonesia yang keluar dari Dinas Angkatan Laut Belanda dan kemudian meninggalkan negeri tersebut. Pada permulaan tahun 1947, seperti dilaporkan Nederlandse Staatcourant edisi 7 Maret 1947, keluar juga Washington Siahaan yang sebelumnya bekerja sebagai Opsir Administrasi Angkatan Laut kelas 2. Selain itu ada juga Raden Subiakto yang mengundurkan diri sebagai Letnan Laut kelas 3. Setibanya di Indonesia, Ginagan diperbantukan di Kementerian Penerangan sebagai perwira Angkatan Laut. Sementara Siahaan dan Subiakto bekerja di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ginagan ternyata sempat belajar juga di Gemeentelijke School, yaitu sekolah pelayaran pemerintah Belanda di Den Helder, dan belajar teknik mesin di Groningen. Bekal pendidikan ini membuatnya mendorong untuk merancang sebuah kapal selam pertama untuk Angkatan Laut Republik Indonesia. Usahanya tersebut dilakukan untuk merespon blokade Angkatan Laut Kerajaan Belanda terhadap kapal-kapal Indonesia dengan tujuan untuk mengisolasi dan menghancurkan ekonomi Indonesia. Indroyono Susilo dan Budiman dalam buku Kapal Selam Indonesia yang terbit di tahun 2008 mencatat, Ginagan dibantu oleh M. Susilo, seorang pegawai perencanaan kapal untuk merancang desain kapal selam tersebut. Setelah rancangan selesai, mereka kemudian baru mengerjakan pembuatannya di sebuah pabrik besi di Yogyakarta yang mulai di bulan Juli 1947. Kapal selam berukuran 7 kali 1 meter itu menghabiskan biaya sebesar 5.000 ori atau uang Republik Indonesia dan memakan waktu selama berbulan-bulan. Bobot matinya mencapai berat 5 ton dan digerakkan oleh mesin mobil Fiat 5 PK. Kapal yang dirancang untuk satu awak ini dilengkapi dengan torpedo berukuran 5 meter peninggalan Jepang yang tersedia di lapangan terbang Maguwo. Jarak tembaknya sekitar 1 mil dan diharapkan mampu merusak kapal perusak milik Belanda. Lalu ketika Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri yang merangkap Menteri Pertahanan, Bung Hatta mengirim surat kepada Ginagan. Surat keputusan di tahun 1948 itu berisi perintah untuk menyerahkan kapal selam kepada Kepala Staf Angkatan Laut jika telah selesai dikerjakan dan diuji coba.
Ginagan diberi waktu paling lambat sampai tanggal 20 September 1948 untuk melapor kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Kemudian setelah selesai dikerjakan, kapal selam itu segera diuji coba. Tapi kapal selam itu tidak diuji coba di laut. Uji coba kapal selam itu justru dilakukan di Telaga Kalibayem ini dan diawaki langsung oleh Ginagan. Mokardi juga menulis dalam bukunya, dalam percobaannya kapal selam yang digerakkan mesin truk itu berhasil bergerak mengapung dan menyelam. Tapi ketika torpedo dicoba untuk dilepaskan, ternyata handle pengikat tidak mau melepaskan diri dari torpedo dan tetap terikat. Akibatnya kapal selam ini itu terseret oleh torpedonya sendiri. Kapal selam yang masih dalam tahap penyempurnaan itu tak sempat melaut untuk membela Republik Indonesia, sebab Yogyakarta segera diduduki oleh Belanda dalam agresi militernya. Kemudian kapal selam tersebut disita oleh pihak Belanda. Belanda kemudian mengejeknya lewat siaran radio. Wah, orang Indonesia di sungai membuat kapal selam dari tong bekas. Di September 1948, setelah ibu kota Republik diduduki dan para pemimpin nasional ditawan, Ginagan bersama para perwira penting angkatan laut lainnya berangkat ke Aceh. Sesuai latar pendidikannya, Ginagan diangkat menjadi perwira teknik permesinan. Awal tahun 1950-an, Ginagan masih berdinas di angkatan laut dengan pangkat kapten. Dalam catatan De Vrije Pers edisi 6 Mei 1952, Ginagan tengah berada di Belanda ketika sekolah torpedo dan persenjataan dalam air ALRI dibuka di Surabaya. Selama berdinas di Angkatan Laut Republik Indonesia, Ginagan tidak sampai berpangkat bintang. Setelah Laksamana Madya Subiakto tak lagi menjadi kasal dan golongan perwira didikan Belanda mulai tersingkir, Ginagan pun pensiun pada 31 Agustus 1961 dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel. Dan beginilah kondisi Telaga Kalibayem yang perlahan semakin dangkal karena sedimentasi dan juga pembangunan pemukiman di sekitarnya. Pengurus kelurahan setempat sepertinya pernah mencanangkan lokasi ini menjadi tempat wisata di tahun 2020, tapi kemudian sepertinya tidak terawat kembali. Semoga telaga atau rawa Kalibayem ini bisa digali lagi potensinya, hingga bisa menjadi alternatif wisata alam dan juga sejarah yang berguna.